pendengar kali ini ada Muhammad Rizky dari kelas 9I. Jadi di sini kita akan membahas tema pendidikan berkarakter. Nah teman-teman, jadi sebelum kita mulai podcast hari ini, kita bakal sambut narasumber istimewa. Ada Ananda Rizky dan Istiani Lalatul Fauzia. Hai. Kabar baik. Bukan Ananda dari sekolah apa aja nih? Kalau aku sih biasanya ikut organisasi ya. Kalau di organisasi itu biasanya tuh nyampe acara-acara kegiatan yang ada di sekolah. Belum kalau rapat. Cuman kalau untuk di kelas biasanya aku tuh lebih ke fokus buat ujian karena aku juga udah mau naik sekolah tingkat selanjutnya kan. Jadi ada ujian uprak, ujian sekolah itu masih banyak sih yang harus disiapkan. Kalau Istiani kesibukannya apa? Kurang lebih kayak Ananda, banyak juga yang harus aku siapin buat ikut kemarin. Mungkin untuk perkenalan kayaknya segitu aja. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung masuk ke topik inti. Nah, menurut Ananda, pendidikan berkarakter itu apa sih? Pendidikan berkarakter, kalau menurut aku yaitu proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan mengembangkan diri kita. Itu sih kalau menurut aku. Kalau Isti, menurut kamu penting gak sih pendidikan berkarakter itu? Menurut aku penting, karena pendidikan berkarakter itu nggak hanya soal nilai akademis saja, tapi juga cara untuk membangun kepribadian diri sendiri, cara menolong orang lain, dan juga cara bertanggung jawab kita kayak gimana. Banget. Jadi karakter itu ngaruh ke kehidupan sehari-hari ya. Nah, Ananda sebagai remaja yang juga peduli sama pendidikan berkarakter, apa sih yang kamu rasain dari pendidikan berkarakter di sekolah? Kalau menurut aku sendiri, pendidikan berkarakter itu penting ya, apalagi yang kita di usia remaja ini yang masih mencari kejadian diri kita. Dan untuk yang aku rasain di sekolah, aku tuh lebih fokus ke organisasi. Kenapa? Kalau di organisasi itu bisa lebih merasakan saling kerjasamanya untuk menentukan sebuah acara atau sebuah kegiatan. Dan kalau untuk di kelas atau itu lebih fokus ke ujian aja sih. Oke, Isti, tantangan terbesar dalam menerapkan pendidikan berkarakter di kalangan remaja itu kayak gimana sih? Menurut aku bahwa tantangannya itu ada di media sosial. Di media sosial kan banyak banget gitu ya, kayak berita-berita yang buruk atau gimana gitu. Nah, kita juga sering termakan sama berita-berita bohong dan palsu itu. Jadi menurut aku tantangan terbesarnya itu emang ada di sana. Kita juga harus lebih memilih berita yang baik daripada yang buruk itu. Kita harus lebih tahu nih dari berita mana ini yang bagus atau yang enggak. Menurut aku gitu aja sih. Ya setuju banget. Di media sosial banyak banget yang bisa mempengaruhi cara pikir kita. Apalagi kalau kita nggak punya pendidikan berkarakter yang kuat. Nah, Ananda, menurut kamu gimana cara kita bisa menerapkan pendidikan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari? Menurut aku, pendidikan berkarakter itu bisa dimulai dari hal-hal kecil sih, seperti saling menghargai di kelas, saling selalu menolong, dan juga selalu untuk berkata jujur. Karena meskipun sulit, pasti kalian bisa. Dan misalnya di sekolah kita bisa belajar untuk peduli satu sama lain, sehingga dalam kesulitan itu pasti bakal ada jalannya. Ternyata pendidikan berkarakter itu emang nggak bisa dipisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hal kecil kayak menghargai orang lain sampai nggak gampang terpengaruh dengan hal-hal yang juga baik. Bener banget Nesya. Jadi buat kita semua remaja, mari mulai sekarang juga untuk menanamkan pendidikan berkarakter dalam kehidupan kita. Karena itu bakal membantu kita nggak cuma di sekolah tapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Kita tutup podcast hari ini, ada nggak sih pesan terakhir dari Ananda dan Istiani? Siapa dulu nih? Kamu dulu. Oke, kalau aku, pesan dari aku, jangan pernah takut untuk jadi diri sendiri dan jangan pernah takut untuk diremehkan orang lain dan selalu berkata jujur. Walaupun kadang susah kalian berbuat seperti itu, tapi yakin deh kalian bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, aku juga setuju. Karakter itu nggak bisa kita bikin dalam sehari atau 2 hari. Gak instan dan kita juga harus kerja keras dan berusaha. Nggak kayak mie instan yang tinggal kita rebus masak menjadi. Keren banget pesannya. Terima kasih untuk Ananda dan Istiani udah sharing ilmu yang bermanfaat pada podcast kali ini. Iya, terima kasih banyak. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua buat lebih peduli sama pendidikan berkarakter. Terima kasih kepada Niki dan Malaysia yang sudah mengundang kami di podcast kali ini. Jujur podcast kali ini tuh seru, ramai juga, nambah pengalaman ya. Untuk penonton di luar sana, semoga
bisa bermanfaat podcast kali ini dan bisa diambil nilai-nilai positifnya dari pendidikan berkarakter. Nah, ya, juga mau berterima kasih untuk Nesya dan Rizky yang udah undang aku sama Nanda jadi narasumber di podcast kali ini. Asli, aku gak nyangka aku dapat banyak banget pengalaman seru dari kalian dan pengetahuan baru tentang pendidikan berkarakter. Iya, sama-sama. Semoga di SMA nanti kalian dapat pengalaman yang lebih banyak lagi ya. Amin. Untuk podcast kali ini cukup di sini aja kali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.